wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10 Tata Busana 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Dwi Aisyah Putri. Nama saya Rifca Heru Putri. Nama saya Mutiara Febrianti. Oke, let's start video. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyimpanan dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet dan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet. Komunikasi adalah pihak komunitor yang membentuk, enkode, pesan, dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima dan menimbulkan efek tertentu. Apa itu sistem komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan merupakan suatu sistem jaringan yang komponen-komponennya saling terintegrasi. Adapun sistem komunikasi online sebagai berikut. Yang pertama adalah real-time system. Apa itu real-time system? Real-time system adalah komunikasi online yang proses pengirimannya saat itu juga. Saat data diterima dan dikirimkan kembali, hasil yang telah diproses ke pengirim data. Yang kedua adalah batch processing system. Apa itu batch processing system? Batch processing system merupakan komunikasi online pada beberapa user. Pemprosesannya dilakukan di terminal masing-masing user. Dan yang terakhir adalah distributed data processing system. Adalah suatu sistem komputer terpencar yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi, sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. Bentuk-bentuknya berupa teks, chat, dan video chat. Teks chat, media berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung, dan pengguna sama-sama terkoneksi dengan internet dalam bentuk teks, chat, dan juga merupakan dari chat. Video chat merupakan komunikasi yang dapat memanfaatkan audio dan video di saat bersamaan. Seseorang akan terhubung secara real-time di tempat yang berbeda. Contohnya ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp dan menggunakan aplikasi fitur-fitur video call di WhatsApp. Macam-macam komunikasi dalam jaringan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi serempak. Yang kedua, komunikasi tak serempak. Yang pertama, komunikasi serempak. Komunikasi serempak disebut juga dengan komunikasi sinkron. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata. Yang kedua, komunikasi tak serempak. Komunikasi tak serempak disebut juga dengan asinkron. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang juga menggunakan komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Contoh dari komunikasi tidak langsung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, email. Yang kedua, blog. Dan yang ketiga, forum internet. Komponen komunikasi dalam jaringan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komponen komunikasi data, yang terdiri lagi atas komponen-komponen. Yang pertama adalah pesan atau message, adalah informasi atau data yang dikirim atau diterima. Yang kedua adalah pengirim, adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Alat tersebut dapat berupa komputer, handphone, tablet, dan lain-lain. Yang ketiga, penerima. Penerima merupakan alat yang berfungsi sebagai penerima pesan yang dikirim oleh pengirim.
Yang keempat, perantara. Perantara yaitu media transmisi yang berfungsi sebagai perantara untuk mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Yang kelima, protokol. Protokol adalah sekelompok aturan yang berfungsi untuk mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data antar komputer di dalam jaringan internet. Komponen hardware merupakan perangkat keras yang secara kasat mata dan fisik dapat dilihat dan disentuh dan berfungsi untuk pendukung proses komputerisasi. 2. Komponen software. Software merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Manfaat software untuk mengontrol hardware, mengelola data, analisis data, menghasilkan data, dan sebagainya. Software ada dua, yaitu System Operation, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara penggunaan dan komputer. Sedangkan application ialah software yang dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.